Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, dalam video ini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi dari sistem terdistribusi, yaitu proses. Sebelum membahas tentang proses, baiknya kita mengingat kembali bahwa sistem terdistribusi adalah sebuah sistem yang komponennya berada dalam sebuah jaringan komputer. Proses pada sistem terdistribusi terbagi menjadi 3, yaitu thread, file server, dan agent. Thread adalah sebuah alur kontrol dari sebuah proses. Thread merupakan unit dasar dari penggunaan CPU, yang terdiri dari thread ID, program counter, register set, dan stack. Kontrol dari thread terbagi menjadi 2, yaitu thread tunggal dan thread multi atau multi-thread. Kontrol dari sebuah single thread berfungsi untuk menjalankan satu tugas pada satu waktu, sedangkan multi-thread memungkinkan proses untuk menjalankan lebih dari satu tugas pada satu waktu. Pada multi-thread sendiri terdapat 3 model, yaitu many-to-one model, one-to-one model, dan many-to-many model. Model many-to-one memetakan banyak user level thread ke satu kernel thread. Selanjutnya, model one-to-one memetakan setiap user thread ke satu kernel thread. Yang terakhir, model many-to-many atau model multiplex, di mana banyak user thread ke kernel thread yang jumlahnya lebih sedikit. Thread cancellation. Thread cancellation adalah tugas untuk memberhentikan thread sebelumnya ia menyelesaikan tugas yang dia jalankan. Cancellation memiliki 2 metode, yaitu asynchronous cancellation dan deferred cancellation. Setelah semua penjelasan tersebut, dapat disimpulkan keuntungan-keuntungan dari sebuah thread. Yang pertama, responsi. Yang kedua, berbagi sumber daya. Yang ketiga, ekonomi. Yang keempat, utilisasi arsitektur multiprosesor. Menurut Blaha dan Primerlani, client server adalah suatu arsitektur di mana sumber daya server menyediakan komputasi untuk banyak komponen klien. Klien adalah pengguna komputer dalam jaringan yang mengambil data atau informasi, baik dari komputer lain ataupun komputer pusat jaringan. Sedangkan server merupakan sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer. Peranan utama suatu program server adalah melayani klien yang berjumlah banyak yang memiliki tujuan untuk menggunakan secara bersama sumber daya yang dimiliki oleh server tersebut. Berikut ini adalah karakteristik yang biasanya dimiliki oleh suatu program server. Yang pertama, menanti permintaan klien. Yang kedua, melaksanakan banyak permintaan pelayanan pada saat yang bersamaan. 3. Mendahulukan klien yang memiliki prioritas lebih tinggi atau VIP. Yang keempat, memulai dan melaksanakan aktivitas pekerjaan di background. Yang kelima, tetap menjaga agar sistem tetap selalu bekerja. Yang keenam, dapat diekspansi atau bertambah besar. Agent atau software agent adalah entitas perangkat lunak yang didedikasikan untuk tujuan tertentu yang memungkinkan user untuk mendelegasikan tugasnya secara mandiri. Karakteristik dari agent. Yang pertama, autonomi. Yang kedua, intelligency, reasoning, dan learning. Yang ketiga, mobility dan stationary. Yang keempat, delegation. Yang kelima, reactivity. Yang keenam, proactivity dan goal oriented. Yang ketujuh, communication and coordination capability. Software agent dapat diklasifikasikan sebagai desktop agent dan internet agent. Desktop agent adalah agent yang bertugas dalam lingkungan PC dan berjalan di atas suatu OS. Sedangkan internet agent adalah agent yang bertugas dalam lingkungan jaringan internet. Bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman yang dipakai untuk tahap implementasi dari software agent sangat menentukan keberhasilan dalam implementasi agent sesuai dengan yang diharapkan. 1. Object orientedness. 2. Platform independency. 3. Communication capability. 4. Security. 5. Code manipulation. Riset dan aplikasi software agent. Berikut ini riset dan contoh dari riset software agent yang terdapat dalam berbagai bidang. 1. Riset dan aplikasi software agent di dunia industri. Contohnya, manufacturing, process control, telecommunication, air traffic control, dan transportation system. 2. Riset dan aplikasi software agent di dunia internet dan bisnis. Contohnya, information management, information filtering, information gathering, e-commerce, dan distributed project management. 3. Riset dan aplikasi software agent di dunia entertainment. Contohnya adalah game online atau web-based game. Baiklah, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga video ini dapat membantu teman-teman dalam mengerti mata kuliah sistem terdistribusi dalam materi proses. Terima kasih.